hilang di jalur tak bertuan. Tragedi Rinjani 2019. Ini bukan cerita karangan. Kejadian ini benar-benar terjadi pada 2019, tapi tidak pernah dipublikasikan secara resmi. Korban memang ditemukan, tapi tidak utuh. Dan yang lebih menyeramkan, kamera GoPro-nya merekam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika manusia. Dan ini ceritanya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian. Jadi gini ceritanya, ada 3 orang sahabat, Dika, Rio, dan Jeffrey, semuanya berusia akhir 20-an, memutuskan untuk mendaki Gunung Rinjani sebagai bagian dari bucket list sebelum menikah. Mereka adalah pendaki berpengalaman, sudah menaklukkan Semeru, Kerinci, bahkan Tambora. Tanggal 14 September 2019, mereka tiba di Sembalun dan bermalam di base camp. Pendakian dimulai esok paginya. Awalnya semuanya normal, cuaca cerah, jalur padat pendaki, dan suasana sangat bersahabat. Namun, ketika melewati pos 3 menuju Plawangan, salah satu porter yang berpapasan sempat melontarkan kalimat aneh ke arah mereka. Kalau dengar suara minta tolong dari jurang, jangan ditengok, itu bukan manusia. Mereka menganggap itu hanya gurauan, tapi Dika yang paling peka mulai merasa ada yang aneh. Bulu guduknya mendadak berdiri. Hutan terasa kosong. Saat malam hari di Plawangan, Rio mengaku mendengar suara seperti orang menangis dari arah lereng. Jeffrey langsung menegur, "Udah, jangan didengerin, bisa jadi pemanggil." Besok paginya, kejadian aneh dimulai. Dika yang biasanya paling disiplin soal jalur mengajak mencoba jalur samping, katanya lebih cepat menuju Danau Segara Anak. Jalur itu tidak ada di peta, tidak ada jejak kaki lain, dan penuh kabut. Saat mereka mulai berjalan, GPS mendadak error. Kompas berputar-putar sendiri. Suara di sekitar menghilang. Tidak ada angin, tidak ada serangga. Bahkan nafas sendiri terdengar menggema. Tiba-tiba Dika melesat ke depan seperti sedang mengikuti sesuatu. Dia tidak menjawab panggilan temannya. Mereka kehilangan jejaknya Dika. Dan benar-benar tidak menemukan sama sekali bekas kaki Dika. Rio dan Jeffrey panik. Mereka teriak-teriak memanggil Dika, namun tidak ada respon. Justru yang mereka dengar adalah suara Dika dari kejauhan berkata, "Gua di sini, sini, ikut aja suara gue." Tapi suara itu datang dari arah yang berbeda-beda. Kadang dari kiri, kadang dari belakang. Mereka memutuskan kembali ke jalur utama dan melapor ke base camp. Tim SAR bergerak cepat. Pencarian dilakukan selama 4 hari dan naasnya tidak ditemukan apa-apa. Hari kelima, seorang pendaki menemukan sepatu milik Dika di tempat mustahil, di dekat puncak, di sisi jurang curam yang tak mungkin didaki tanpa alat. Lalu, hari ketujuh, kamera GoPro milik Dika ditemukan. Baterainya habis, tapi memory card masih utuh. Ketika video diputar, video menunjukkan Dika sedang berjalan sendirian di jalur asing. Ia bicara sendiri, seperti sedang menjawab bisikan yang tidak terdengar. "Iya, sebentar lagi sampai, kan? Katanya indah, ya?" Lalu kamera menangkap bayangan seseorang yang berjalan di depan, berbaju putih lusuh, rambut panjang menutupi wajah, dan tidak menginjak tanah. Di menit-menit akhir, Dika mulai gemetar.
Dia menyebut nama Tuhan. Dia menangis. Kamera jatuh ke tanah dan rekaman terakhir menunjukkan seseorang mendekat perlahan ke arah kamera dengan kepala yang tidak utuh. Lalu, layar gelap. Rekaman selesai. Saat malam hari di Pelawangan, Rio mengaku mendengar suara seperti orang menangis dari arah lereng. Jeffrey langsung menegur, "Udah, jangan didengerin. Bisa jadi pemanggil." Besok paginya, kejadian aneh dimulai. Dika, yang biasanya paling disiplin soal jalur, mengajak mencoba jalur samping. Katanya lebih cepat menuju Danau Segara Anak. Jalur itu tidak ada di peta, tidak ada jejak kaki lain, dan penuh kabut. Saat mereka mulai berjalan, GPS mendadak error. Kompas berputar-putar sendiri. Suara di sekitar menghilang. Tidak ada angin, tidak ada serangga. Bahkan nafas sendiri terdengar menggema. Tiba-tiba Dika melesat ke depan, seperti sedang mengikuti sesuatu. Dia tidak menjawab panggilan temannya. Mereka kehilangan jejaknya Dika total. 2 minggu kemudian jasad Dika ditemukan oleh warga lokal, hanya setengah tubuh. Wajahnya seperti membeku dalam ketakutan ekstrem. Tidak ada luka luar, tidak ada bekas gigitan hewan. Yang paling mengerikan, di tubuhnya ditemukan goresan dalam huruf aksara kuno yang belum bisa diidentifikasi. Seolah-olah tubuhnya digunakan sebagai media tulis. Sampai sekarang, jalur yang dilewati Dika tidak bisa ditemukan lagi. Beberapa pendaki yang tersesat di Rinjani mengaku pernah melihat sosok pria yang memanggil mereka dari balik kabut. Katanya, "Gue cuma mau pulang. Bisa temenin gue turun?" Dan akhir dari pencarian Dika tidak dilanjutkan oleh tim SAR dan berakhir begitu saja. Dan pesan saya buat kalian para pendaki, gunung itu bukan hanya sekadar jalur pohon dan batu. Kadang ada sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan tidak semua yang hilang di gunung benar-benar ingin ditemukan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscriber agar tidak ketinggal video terbaru dari akun ini.